Mengapa seseorang mau pindah agama? Apa alasan seseorang itu mau pindah agama? Kalau ada para sahabat yang menonton video ini pernah melakukannya atau mengetahui tentang orang lain, silakan ketik di komentar mengapa orang mau pindah agama. Apa alasannya? Saya menemukan satu artikel, 10 alasan seseorang berpindah agama. Pak cewek nih, masih di mea culpa. Kita mau mendalami satu demi satu, kalau cukup dalam atau hanya sekedar tahu, siapa tahu pernah terpikir atau sudah melakukan atau mau mengevaluasi keputusan yang sudah kita buat. Yang pertama, orang pindah agama karena menikah, karena alasan menikah. Dia menemukan pasangan hidup yang tidak seagama dengannya, tetapi sedemikian besar cintanya sampai memilih untuk menikah juga dengan agama pasangannya. Tetapi banyak orang yang tidak secara jujur mengakui itu dengan berkata, oh saya memang menemukan kebahagiaan di agama yang baru. Tetapi harus dikatakan toh karena pernikahan itu juga dia memutuskan untuk pindah agama. Andai kata dia tidak memiliki pasangan yang dengan agama yang berbeda itu, mungkin dia tidak akan pindah agama. Katakanlah dia menemukan pasangan yang sebenarnya seagama, akankah dia pindah? Satu pertanyaan. Oke, harus dicatat kita tidak pada level menghakimi di sini. Ya, bahwa dia mengambil keputusan pindah agama atau tidak, itu adalah pilihan bebas. Dan kalaupun itu kegagalan, itu bukan kegagalannya sendiri, karena itu akumulasi dari keputusan dari dalam, dukungan dari luar, maka kompleks. Dan kita tidak mau membuat penghakiman di sini. Yang kedua, mengapa seseorang pindah agama? Karena kemiskinan katanya. Seseorang pindah agama karena ekonomi yang buruk. Dan orang miskin, kata satu penelitian, orang miskin cenderung menjadi lebih religius. Maka kalau saya religius berarti menurut logika ini berarti saya itu orang miskin. Tapi saya pikir tidak benar juga, bahwa secara umum boleh jadi, tapi ada banyak yang kaya bahkan raja yang nyaman dengan pendapatannya memilih untuk lebih religius. Saya punya teman sekampus dulu, seorang konventual, dia lulusan kuliah dari Australia, dia memilih masuk biara, meninggalkan hartanya semua, memberikan mobilnya ke komunitas biara, dan dia masuk menjadi seorang frater, sekarang sudah menjadi pastor. Dan ini satu cerita dari banyak kisah tentang orang kaya masuk ke biara. Jadi tidak benar juga selalu karena kemiskinan, tapi dikatakan di sini salah satu faktor. Yang ketiga, mengapa seseorang pindah agama? Karena rasa takut yang muncul menjelang ajal. Mungkin dia menemukan satu ajaran yang membebaskan dia dari rasa takut. Tapi untuk saya ini bukan alasan yang kuat. Karena entah kamu beragama ini atau beragama itu, ajal tetap ajal. Semua akan berakhir. Omnia finita sunt. Semua akan ada akhirnya, akan berakhir. Maka kamu beragama apapun, bahkan tanpa agama pun hidupmu akan berakhir. Tetapi yang menarik dalam Kristen adalah bahwa hidup berakhir di bumi ini bukan berarti dimusnahkan. Itu satu pemikiran yang menarik bahwa ada kebahagiaan sejati dalam keabadian. Pertemuan yang sejati dengan yang ilahi. Dan itu yang diwartakan oleh Yesus sendiri. Maka kalau ada rasa takut karena menjelang ajal, mungkin Katolik cocok, Kristen. Lalu takut nggak bisa masuk surga. Karena nggak bisa masuk surga di agama yang lama, dia memilih untuk masuk agama yang menjamin ada surganya. Nah ini saya pikir logika yang sama untuk konsep Allah itu. Allahnya Muslim, Islam, Allahnya Yahudi, Allahnya Kristen. Bukan konsepmu yang membentuk surga itu ada atau tidak. Tetapi surga das Ding an sich ada dalam dirinya sendiri dan kita rumuskan secara berbeda-beda. Maka kalau kamu pindah agama bukan berarti kamu lebih gampang masuk surga. Menurut pemahaman saya, karena surga bukan karena ada keyakinanmu, tetapi karena memang dia ada dalam dirinya dan kita berusaha mencari itu dan kita membentuk konsep tentang itu. Mudah-mudahan cukup jelas. Mengapa seseorang pindah agama? Alasan kelima, menemukan rasa nyaman setelah kekecewaan. Banyak sekali ini.
timingnya pas ketika dia sedang kecewa, ada orang yang mengajarkan ajaran baru, ajaran kasih misalnya, dan dia merasa klop dengan itu, dan akhirnya merasa ada jalan kebebasan di sini. Lalu dia masuk ke agama yang baru. Ini bukan cerita lama. Katakanlah misalnya golongan LGBT, lesbian, gay, biseksual, transseksual, dan queer, LGBTQ. Karena kecewa, mereka tidak diakomodasi di dalam agama. Orientasi seksualnya, bukan pribadinya. Kalau dalam gereja Katolik, dia sebagai pribadi tetap dipandang sebagai manusia. Tetapi keputusannya untuk mau menyimpang dari kodrat naturalnya, harus dikoreksi. Keputusan itu, tetapi bukan pribadinya. Nah, tidak semua orang siap dikoreksi, maka ada orang merasa insecure, tidak nyaman, kecewa dengan agama, dan dia pergi. Mungkin dengan agama lain akhirnya, atau menjadi agnostik, atau menjadi gnostik, atau ateis, atau yang lain. Mengapa seseorang pindah agama? Alasan keenam, doanya tak kunjung dikabulkan. Doa tidak kunjung dikabulkan. Sebenarnya sebuah pertanyaan, apa kriteria terkabulnya sebuah doa? Apakah yang kita inginkan menjadi realitas? Karena kalau demikian, ketika kita mengatakan, kiranya engkau cepat mati, dan kita tidak sadar itu terkabul, maka itu adalah doa. Kalau saya tidak sadar bahwa itu terkabul, apakah itu adalah doa? Apakah doa yang tak kunjung dikabulkan itu berarti alasan menjadi pindah agama? Nah, lalu pertanyaan tadi, apakah kriteria terkabulnya sebuah doa itu yang ada di alam pikiran menjadi di alam nyata? Kalau benar demikian, akan ada kaos di dunia nyata. Saya ingin supaya matahari terik, supaya esku laku. Lalu seorang penjual bubur berdoa supaya hari ini hujan, supaya buburnya laku di satu pesta acara. Lalu yang mana yang mau dikabulkan? Nah, apa kriteria terkabul ini, dan apa sebenarnya doa itu? Saya pikir ini salah satu bagian dari refleksi kita tentang doa. Alasan ketujuh mengapa seseorang itu pindah agama, karena tertarik dengan sejarah agama tertentu. Saya pikir ini alasan yang sangat rasional, dan saya sendiri bisa menerima alasan ini. Dirunut jejak-jejak historisnya. Benarkah ini agama yang mengajarkan kehidupan pro-life atau bonum commune, atau ini agama politis? Nah, ketika kita bisa merunut sejarahnya dari awal, melepaskan unsur-unsur teologis mitisnya, dan tetap membawa kebaikan, itu agama yang baik. Saya memilih itu. Satu alasan yang rasional, dan saya pikir ini baik untuk kita kritisi. Alasan ke-8, mengapa seseorang pindah agama? Karena asuhan nenek buyut. Komunitas turut membentuk. Di mana kita berada. Ada orang yang saya tahu dia lahir di tengah Kristen sebenarnya, lalu dia dibesarkan di kelompok Muslim, dan dia akhirnya menjadi Muslim yang baik. Karena dia memiliki pendidikan psikologis, religius, spiritual di lingkungan Islam. Sehingga dia menginternalisasi nilai itu. Nah, kalau menginginkan anak yang tetap Kristen, didiklah di tengah keluarga yang Kristen, di komunitas di Kristen. Kalau ingin tetap menjaga imannya, kalau ingin dia tetap menjadi Muslim yang baik, didik di tengah Muslim. Tanpa menutup kemungkinan kalau dia ingin belajar, dan itu tadi harus siap dengan konsekuensi alasan ketujuh tadi. Ketika dia akhirnya tahu sejarah dari masing-masing agama, dia memutuskan untuk memilih agama yang mana. Agama sebuah pilihan bebas, karena agama adalah sebuah konsep yang kita bangun tentang cara mencari kita akan yang ilahi. Mengapa seseorang pindah agama? Alasan ke-9, karena rasa penasaran. Seseorang penasaran karena ada nilai yang diajarkan dalam agama itu yang membuat dia terpikir untuk pindah agama.
Saya pikir ada juga orang yang tetap setia pada agamanya bukan karena pencarian, tetapi karena dia menutup diri dan menghindari opsi-opsi lain, pilihan-pilihan lain. Saya mau memilih agama mana. Tetapi ketika kita bersinggungan dengan orang lain, dengan cara hidup yang lain, kita memilih menjadi ingin tahu akan agama yang lain dan keasikan mencari tahu dan akhirnya pindah agama. Nah, alasan yang ke-10 ini yang bikin penasaran, geli begitulah. Mengapa seseorang pindah agama? Karena ingin terkenal lagi. Saya pikir artikel ini sedikit tendensius, mungkin melihat sosok tertentu karena ingin terkenal lagi. Dan mungkin ada benarnya ketika agama menjadi tunggangan yang sangat efektif, membawa kita ke lahan-lahan basah untuk melihat keramaian yang lebih banyak memberikan sanjungan, puja-puji dan kenyamanan, sekuritas. Siapa tahu ada alasan di antara ini yang kita ambil, tapi saya pikir sebelum berpindah, cobalah analisis lebih dalam. Siapa tahu ternyata ada keindahan yang belum kita sadari dalam agama sendiri. Tidak ada orang yang ingin kamu yang dia cintai berpindah keyakinan dan menjadi penghalang untuk semakin lebih dekat. Saya pikir ya. Dan saya juga menginginkan itu. Saya tidak ingin ada sesama saya yang pindah agama ke tempat lain. Tetapi kebebasan ada pada diri setiap orang. Maka kita hanya bisa memberi advice, sugesti, dan tidak bisa membuat keputusan untuk diri orang lain. Pace e bene.